Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 praktikan biofarce. Di sini kami akan menjelaskan tentang penentuan koefisien partisi dan konstanta disosiasi. Koefisien partisi adalah nilai menentukan seberapa baik partisi senyawa di antara lemak dan air. Koefisien partisi didefinisikan sebagai rasio konsentrasi senyawa di dalam fase larutan terhadap konsentrasi di dalam pelarut tak campur sebagai molekul netral. Konstanta disosiasi atau pKa adalah nilai menentukan kekuatan asam atau basa. pKa didefinisikan sebagai logaritma negatif dari konstanta ekuilibrium dari senyawa netral dan bermuatan. Semakin kecil nilai pKa obat bersifat asam, maka semakin kuat keasamannya. Semakin besar nilai pKa obat bersifat basa, semakin kuat kebasaannya. Hipotesis pH partisi menurut Brody et al. Menyatakan bahwa obat diabsorpsi dari saluran pencernaan melalui difusi pasif berdasarkan fraksi obat tak terion pada pH saluran cerna. Oleh karena itu, proses absorpsi obat dipengaruhi oleh yang pertama konstanta disosiasi, yang kedua koefisien partisi, dan yang ketiga adalah pH tempat absorpsi. Diawali dengan melarutkan 20 mg asam salisilat dalam 100 ml Aquades, kemudian ditambah dengan larutan buffer pH 2,5 sebanyak 100 ml. 4 ml dari campuran tersebut diambil, kemudian ditambah dengan 1 ml reagen ferinitrat. Kemudian dilakukan pengukuran dengan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 540 nanometer. Campuran larutan asam salisilat yang sama diambil sebanyak 5 ml, kemudian ditambah dengan 5 ml fase organik berupa etil asetat dalam tabung reaksi yang kemudian digojok. Buang 4 ml fase airnya, kemudian tambahkan 1 ml reagen ferinitrat pada fase organiknya. Dilakukan pengukuran dengan metode yang sama seperti sebelumnya. Lakukan percobaan ini dengan nilai pH buffer yang lain, yakni berturut-turut sebesar 2,8, 3, 3,5, 3,8, dan 4. Kemudian tentukan koefisien partisi semuanya, tentukan koefisien partisi sejati, nilai Ka, nilai pKa, nilai konsentrasi hidrogen, dan nilai pH. Kemudian plot nilai 1 per koefisien partisi semu dan 1 per konsentrasi asam dari setiap variasi nilai pH yang dilakukan. Kemudian sajikan dalam bentuk data hasil pengamatan. Berdasarkan data hasil pengamatan, nilai pH dan absorbansi berbanding lurus, di mana peningkatan pH menyebabkan absorbansi juga meningkat, sedangkan hubungan antara pH dan konsentrasi hidrogen berbanding terbalik, di mana konsentrasi hidrogen adalah logaritma negatif dari pH, sehingga kenaikan pH menyebabkan penurunan konsentrasi hidrogen. Nilai koefisien partisi didapatkan berdasarkan hasil regresi linier dari plot kurva antara 1 per konsentrasi hidrogen pada sumbu X dan 1 per koefisien partisi semu pada sumbu Y. Nilai-nilai tersebut berdasarkan regresi linier didapatkan nilai koefisien partisi, konstanta disosiasi, dan nilai konstanta disosiasi asam. Nilai koefisien partisi yang didapat sebesar 3,0807, nilai Ka atau konstanta disosiasi asam yang didapat sebesar 0,00000282, dan nilai konstanta disosiasi yang didapatkan sebesar 5,54975. Obat yang baik seharusnya memiliki nilai koefisien partisi yang besar dan nilai pKa atau konstanta disosiasi yang lebih kecil. Kesimpulan dari praktikum koefisien partisi 1, penentuan koefisien partisi dan konstanta disosiasi ditentukan dengan mencampurkan obat pada dua fase pelarut, di mana dilihat dari konsentrasi obat di fase pelarut organik dan fase pelarut air. Yang kedua, hubungan antara nilai pKa dan pH adalah berbanding terbalik, di mana jika nilai pKa semakin tinggi, nilai pH akan semakin turun. Yang ketiga, semakin besar nilai koefisien partisi suatu obat, semakin cepat obat tersebut untuk diabsorpsi di dalam tubuh. Yang keempat, obat yang ideal memiliki koefisien partisi 1, di mana
di mana kemampuan obat untuk melarut pada fase polar dan non-polar adalah sama, sehingga memaksimalkan proses dari eliminasi, distribusi, dan absorpsi dari obat. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.